Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi menjelang siang Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup dan kehidupan. Kami bersyukur untuk pertolongan penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan hati-Mu, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan, kami sebentar mau belajar mengenal-Mu, mengenal Kristus, mengenal diri kami, dan kami memohon kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Kiranya Engkau memberikan pencerahan kepada hati kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Roh Kudus juga memberikan pencerahan kepada setiap mahasiswa yang mendengar dan belajar dari kebenaran-Mu. Pimpin sertai kami dari awal sampai akhir, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Kita akan membahas mengenai kemesiasan Yesus, ketuhanan Yesus dalam hidup kita, dan bagaimana hubungannya dengan keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Lama, nubuat, pengharapan, dan nubuat kedatangan Yesus Kristus itu sudah disampaikan oleh para nabi agar mereka mendapatkan satu transformasi dan restorasi dalam kehidupan sebagai umat Allah. Pengharapan akan hadirnya Mesias digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Siapa Mesias yang dimaksud di dalam Perjanjian Lama? Mesias artinya yang diurapi. Nah, kalau kita menelusuri pengertian yang diurapi oleh Allah dalam Perjanjian Lama, ada 3 jabatan: Nabi, Imam, Raja. Nabi mewakili Allah menyampaikan firman, nubuat, kebenaran dengan tanda-tanda kenabian. Imam mewakili umat Allah menyampaikan permohonan kepada Tuhan Allah, meminta pengampunan, belas kasihan, dan ucapan syukur. Raja mewakili pemerintahan Allah agar kiranya umat Allah mendapatkan keadilan, mengalami hidup sejahtera. Nah, ini adalah 3 jabatan dalam Perjanjian Lama yang diurapi oleh Allah sebagai pengantara antara Allah dan manusia dalam hubungan yang betul-betul personal dan komunitas. Pengharapan akan kehadiran Mesias sudah disampaikan oleh para nabi, baik itu Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan nabi-nabi kecil lain seperti Hosea, Nahum, Mika, Yoel, Yunus, dan juga Zefanya dan Maleaki. Jadi pengharapan akan Mesias ini digenapi selanjutnya pada waktu memang sudah ditentukan. Di dalam Galatia pasal yang keempat dijelaskan mengenai apa yang sudah dinubuatkan itu waktunya tiba, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Dalam Galatia 4 ayat 4 sampai dengan 5 dituliskan demikian oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ini genap waktunya. Nubuat yang sudah dinyatakan, genap waktunya dilaksanakan oleh Kristus. Itu jugalah yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya kepada seorang yang ahli di dalam ahli Taurat, yaitu Nikodemus. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, Yesus mengajarkan Nikodemus bahwa Allah mengutusnya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini pengajaran Tuhan Yesus kepada Nikodemus dan memberikan kepada setiap pembaca memahami bahwa memang apa yang dinubuatkan para nabi, yang diharap-harapkan umat Tuhan di Perjanjian Lama dan seluruh umat Tuhan digenapi di dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam percakapan dengan murid-muridnya, khususnya di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, menanyakan tentang siapakah aku ini. Lalu salah seorang muridnya yang bernama Petrus
mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16 dituliskan demikian. Injil Matius ini mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu-satunya pribadi yang memiliki 3 jabatan adalah Yesus Kristus. Kemesiasan Yesus berarti dia adalah pribadi yang diurapi. Berarti dia adalah pribadi yang memiliki jabatan nabi, imam, raja. Tentu kita tidak pernah sanksikan lagi kenabian Yesus, karena dia mengajarkan firman Tuhan, menggenapkan seluruh hukum Taurat, menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ada 30-an lebih mujizat yang Tuhan katakan dan nyatakan. Yesus menghidupkan Lazarus, menghidupkan anak muda dari kota Nain. Yesus menghidupkan anak seorang perwira bernama Yairus. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi yang mengajarkan secara publik kebenaran kerajaan Allah, yang mendidik murid-murid yang disiapkan menjadi rasul-rasul, dan yang memberikan pengajaran-pengajaran melalui 5 cara. Pakai perumpamaan, pakai contoh, pakai argumentasi, perkataan-perkataan pendek atau epigram, dan bahkan khotbah. Salah satu khotbah Yesus tentang kerajaan Allah yang sangat populer dan sampai sekarang mempengaruhi zaman, yaitu khotbah di bukit. Dan ini memberikan kepada kita keyakinan bahwa Yesus adalah nabi yang menunjukkan bahwa memang dia diutus oleh Allah Bapa, yang diurapi. Tetapi mesti diingat, kenabian Yesus adalah the final prophets. Tidak ada lagi nabi lain. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Kalaupun ada yang mengaku nabi, berarti dia bukan nabi yang sejati. Yesus sudah ingatkan, ada nabi-nabi palsu yang akan muncul setelahnya. Berarti Yesus the final prophets, ultimate prophets, yang memberikan pengajaran. Dalam pelayanan Yesus sepanjang 33,5 tahun, Yesus mengajarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, membawa orang kembali kepada kebenaran Allah, membangun kembali relasi dengan Allah, merestorasi orang-orang yang berdosa untuk kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan Yesus tidak berhenti saja mengerjakan itu sepanjang pelayanannya saja, tetapi Yesus juga mengerjakannya di dalam keadaannya sekarang yang mulia di sebelah kanan Allah Bapa melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi karya Kristus, khususnya kenabiannya, diteruskan, dilanjutkan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya Roh Kudus diutus untuk mengingatkan semua pengajaran Yesus Kristus. Itu sebabnya Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan murid-murid untuk kembali memproklamasikan tentang Injil kerajaan Allah. Itu kenabian Yesus. Tapi Yesus bukan hanya nabi, karena Mesias harusnya punya 3 jabatan. Jabatan kedua Yesus adalah imam besar agung. Bagaimana mungkin seorang yang bukan keturunan Lewi, bukan dari garis keturunan Bani Harun, bukan dari garis keturunan Bani Zadok, bisa menjadi imam besar? Bukankah imam di dalam perjanjian lama harus dari keturunan itu? Mengapa Yesus bisa menjadi imam? Karena dia ukurannya bukan pada sistem keimaman Harun, tetapi berdasarkan keimaman Melkisedek. Siapa Melkisedek? Imam Allah yang maha tinggi. Kapan dia hidup? Dia hidup sejaman dengan Abraham. Suatu ketika Lot, keponakannya Abraham, ditangkap, ditawan oleh 4 atau 5 raja di daerah dataran Sinear. Apa yang dilakukan oleh Abraham setelah mengetahui keponakannya ditawan itu? Dia mengumpulkan 300 pasukan yang gagah perkasa, mengambil Lot dan melepaskan Lot dan menang. Setelah menang, tentu ada rampasan perang, tentu ada kegembiraan, ada kesukacitaan. Tetapi pada waktu itu ada seorang yang melintasi perjalanan daripada Abraham, dan bertemulah Abraham dengan orang itu, yaitu Raja Salem, namanya Melkisedek. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham memberikan 1/10, bukan perpuluhan, tapi 1/10 dari apa yang dimilikinya. Bukan dari hasil rampasan, bukan hasil peperangan, tapi dari apa yang dia lakukan, dia kerjakan. Mengapa dia memberikan 1/10 itu kepada Tuhan? Sebagai ucapan syukur, sebagai hormat kepada Allah, sebagai penghargaan bahwa Allah memelihara, menjaga hidupnya. Dan diberikan itu kepada imam Allah yang maha tinggi, dan Melkisedek menerima. Apakah berhenti di sana? Tidak, karena Melkisedek memberi 2 benda yang penting.
sebagai bukti penerimaan dan pemberkatan atas persembahan daripada Abraham. Apa itu? Roti dan anggur. Nah, konsep roti dan anggur ini penting di dalam kehidupan pelayanan Yesus. Kalau kita membaca dan memperhatikan di akhir pelayanan Yesus, maka kita bisa lihat bagaimana murid-murid dipersiapkan untuk menyelenggarakan Paskah. Dan di atas kayu salib Yesus mengatakan, inilah hidupku kuserahkan kepadamu. Apa yang terjadi? Yesus menyerahkan dirinya, tubuhnya, dan darahnya dicurahkan di atas kayu salib. Itu menggambarkan roti dan anggur. Jadi keimaman Yesus menjadi keimaman yang sangat-sangat final dan tidak terbantahkan. Kalau imam-imam dalam perjanjian lama bergantian tugas tanggung jawabnya. Bahkan imam besar agung itu setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus, setahun sekali diganti oleh kelompok orang Lewi. Tetapi keimaman Yesus untuk selamanya. Mengapa? Karena memang dia satu kali mempersembahkan tubuhnya dan berlaku untuk selamanya sebagai substitusi. Yang sungguh sangat mengherankan adalah kalau keimaman Lewi, dia membawa kambing domba juga untuk diberikan persembahan kepada Tuhan. Dia meminta belas kasihan, pengampunan dan dosa atas segala apa yang dilakukannya. Itu keimaman Lewi. Dan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun dia datang kepada Tuhan Allah untuk memohon pengampunan. Pengampunan bagi dirinya dan pengampunan bagi umat Tuhan secara individu dan komunal untuk meminta belas kasihan Tuhan. Itu keimaman Lewi. Tetapi ketika Yesus di atas kayu salib, di dalam pelayanannya menyerahkan dirinya, dia sendiri sebagai kurban persembahan yang kudus, yang tak bercacat, yang diterima oleh Allah, dia sendiri yang memberi persembahan itu kepada Tuhan Allah. Jadi dia sebagai kurban persembahan, tetapi dia juga adalah sebagai pribadi yang memiliki posisi sebagai imam membawa persembahan kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang dipersembahkan oleh Yesus bukan kambing domba, tapi tubuhnya, tapi darahnya. Maka ketika kita melaksanakan dan menyelenggarakan sakramen perjamuan suci itu, kita makan roti itu, kita minum anggur itu untuk mengingat pengorbanan Yesus. Dan itulah keimaman besar Yesus. Dan tidak ada lagi imam besar lagi, karena keimaman besar Yesus, keimaman besar yang tidak digantikan oleh siapapun dan tidak pernah ada yang meneruskan lagi kecuali Yesus. Jadi kita ketika menikmati roti dan anggur itu mengingat karya Kristus yang telah menebus kita dengan perkataan yang sangat powerful. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak bersifat bergantian. Tidak berhenti di situ. Keimaman Yesus tidak berhenti di atas kayu salib. Keimaman Yesus lanjut sampai ke atas surga. Di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pengantara untuk kehidupan kita. Pertama, apa yang dilakukan dia sebagai imam besar? Berdoa untuk kita. Satu persatu. Saya dan saudara, kita semua didoakan oleh Tuhan Yesus. Until now, forever and ever. Yang kedua, dia membela kita. Kemungkinan kita menghadapi pencobaan, kemungkinan kita menghadapi pergumulan, kemungkinan kita mengalami kuasa gelap, tapi Tuhan membela kita. Siapakah yang berpihak kepada Tuhan? Kita. Kita di pihaknya Tuhan. Tuhan yang berperang melawan kuasa gelap. Tuhan yang memberikan ketenangan ketika kita menghadapi pergumulan. Siapa yang meneguhkan, menguatkan itu? Adalah Tuhan sendiri yang berdoa sebagai juru syafaat kita. Yang ketiga, menyediakan tempat kita. Dia memberikan ruang untuk kita, karena kita sudah diterima sebagai anak-anak Allah. Di dalam dan melaluinya, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Keimamannya terus dikerjakan melalui karya Roh Kudus di dalam hati kita. Itu sebabnya waktu kita makan roti dan minum anggur, waktu kita memohon pengampunan, Roh Kudus mengingatkan kita dan kita merasakan kehadiran Kristus, mengalami perubahan karena Roh Kudus mengingatkan kita untuk berjumpa dengan Kristus. Dan ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita bisa berbicara kepada Allah dengan panggilan Bapa kami yang di surga. Itu adalah jabatan kedua yang diterima, yang diurapi, yang dinyatakan kepada Yesus. Yang ketiga adalah raja. Raja biasanya diwariskan atau diperebutkan. Seorang raja pasti dia akan memimpin umatnya untuk dua hal yang paling utama: menegakkan keadilan dan mensejahterakan apa dan siapa yang dimilikinya atau yang dipimpinnya. Yesus sebelum dia menyelenggarakan pelayanannya secara final, paripurna, waktu dia inkarnasi, dia didatangi oleh satu kelompok rombongan dari Majus, orang Majus. Untuk apa? Menyembah Yesus. Bahkan orang Majus mengatakan, di manakah raja yang baru dilahirkan? Herodes bingung, ahli Taurat bingung, kok ada raja yang baru dilahirkan?
kerajaan Yesus. Dari tradisi keturunan Daud, dia adalah raja. Bahkan setelah pelayanan yang sudah final, hampir final, di atas kayu salib, Herodes, wakil dari kerajaan Romawi, menulis di atas kayu salib itu, inilah raja orang Yahudi. Dan Yesus memang adalah raja alam semesta dan raja atas kita dengan anugerahnya. Bagaimana tidak? Waktu dalam pelayanan bersama murid-murid, dia naik kapal menelusuri danau Galilea atau danau Genesaret itu, apa yang terjadi? Angin begitu kencang. Tetapi Yesus berkata dengan kuasa otoritasnya, angin diam. Angin itu sementara sejak itu diam. Perahu murid-murid dan gurunya tenang sampai ke tepian pantai. Otoritas, kuasa, dan kekuatan yang dinyatakan Tuhan. Bahkan setelah Yesus bangkit, mau masuk ke atas, mau naik, sebelum dia memberitakan sebuah perintah untuk memberitakan Injil dalam Matius 18 Matius 28 ayat 18, Yesus mengatakan apa? Kepadaku sudah diberikan kuasa di langit dan di bumi. Jadi ini kerajaan Yesus. Dan Yesus adalah raja yang datang, yang menegakkan kerajaan. Jadi kalau kita perhatikan kemesiasan Yesus, lengkap sudah. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan aku Mesias kecuali Yesus. Karena dia adalah nabi di atas segala nabi, dia adalah imam besar agung di atas segala imam, dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengaitkan hubungan dengan kemesiasan Yesus itu dalam keadaannya. Apakah keadaan yang ilahinya saja atau dalam keadaannya yang manusiawi saja? Tidak demikian. Kemesiasan Yesus berkaitan langsung dengan pribadi yang dua natur itu. Jadi tidak dipisahkan, oh ini kemesiasannya pada keadaan kemanusiaan Yesus saja, tidak. Ini kemesiasannya ada pada keilahiannya saja, tidak. Kemesiasannya ada pada pribadi Yesus dalam dua natur itu. Sehingga tidak terpisahkan, tapi tidak bercampur. Dengan demikian, maka kita bersyukur kepada Tuhan, ada yang memberitakan firman untuk kita, langsung. Ada yang berdoa syafaat dan mengampuni kita, langsung. Ada yang memimpin kita dan memberikan kita sejahtera langsung. Siapa dia? Yesus Kristus. Di dalam surat-surat kepada orang Ibrani, khususnya surat Ibrani pasal 1, pasal 7, pasal 10, untuk menggambarkan siapakah Yesus sebagai imam besar agung, sebagai pengantara kita kepada Tuhan Allah. Lalu kalau kita sudah mendapatkan itu, pengertian itu, pengenalan itu, apa yang membuat kita yakin bahwa dia berada di dalam hidup kita? Di dalam Yohanes pasal 15 dituliskan demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menggambarkan relasi pribadi kita dengan Kristus yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita meyakini dengan sungguh-sungguh dan memahami dengan baik, semua itu karena Roh Kudus memberikan kepada kita, pertama, kelahiran baru. Yang kedua, kemampuan merespon apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ketiga, memberikan kepada kita perbaikan, namanya sanctification. Yang keempat, merestorasi hidup kita, melakukan dan menikmati yang namanya kebaharuan terus. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, kita bisa terus berbuah dan kita bisa menikmati buah itu dalam hidup kita, dan orang lain juga menyaksikan buah itu. Ada buah karakter, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada buah Injil, di mana kita memberitakan Injil kepada banyak orang lain. Ada buah iman, di mana kita terus mengalami pertumbuhan pengenalan akan Allah. Ada buah di dalam karya-karya yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
Nah, 4 buah ini dikerjakan di dalam dan melalui hidup kita kalau kita memiliki hubungan dengan Sang Mesias, Sang Pengantara ini. Dan itulah yang membuat kita kuat menjalani kehidupan ini. Lalu, di dalam ayat 6-8 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada relasi yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Benarkah kita murid Kristus? Benarkah kita meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Berbuah. Bagaimana kita bisa meyakinkan itu? Terlihat dalam keseharian kita. 4 buah itu, karakter kita. Kemudian upaya dan usaha kita untuk memberitakan Injil. Lalu kemudian kita juga memiliki buah di dalam menjalankan keseharian kita, karya-karya kita. Kalau kita tidak berbuah, Tuhan katakan dibuang. Berarti orang itu belum lahir baru. Berarti orang itu untuk selamanya di dalam penghukuman Tuhan. Menakutkan, mengerikan, dan tidak tertolong lagi. Tidak ada yang bisa tertolong lagi kalau sudah di dalam penghukuman Tuhan. Dan sungguh kalau kita berada di dalam belas kasihan Tuhan, kita masih ada banyak kesempatan. Dan kesempatan itu bisa datang hanya sekali. Bisa datang hanya sekali. Tapi kalau berulang kali masih ada kesempatan, Tuhan berbicara kepada kita. Dan kita tetap masih keras kepala. Masih keras hati, tidak mau taat. Tunggu waktunya, Tuhan katakan, aku membiarkanmu. Aku tidak akan bisa melakukan ini dan itu. Jadi saudara, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Siapakah orang yang bisa mengalami kehidupan yang baru? Tentu orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana dia dipanggil Tuhan? Bukankah banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih? Iya, semua akan mendengar berita Injil, tetapi yang efektif berita kabar baik, efektif mengerti tentang karya Sang Mesias ini dalam hidup kita adalah orang pilihan. Dan kita tidak bisa lari dari situ. Kalau ada yang bisa melarikan diri dari panggilan Tuhan, itu berarti orang itu memang bukan orang yang dipanggil Tuhan. Seumur hidup kita, makin kita menjauh dari Tuhan, kalau kita orang pilihan Tuhan, makin cepat Tuhan terus tarik kita. Tapi kalau kita orang pilihan Tuhan, makin hari kita mengenal Tuhan, makin beriman kepada Tuhan. Kedua, makin cerdas dan tidak boleh bodoh. Mengikut Tuhan pasti cerdas. Kenapa? Daya pikir dan daya rasional kita akan diaktifkan oleh Roh Kudus karena kita akan mengoptimalkan fungsi panca indera, mengoptimalkan seluruh kinerja tubuh kita, mengoptimalkan kerangka berpikir kita, karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita menerapkan karya-karya Kristus di dalam hidup kita. Dan ini pasti makin hari makin cerdas. Yang ketiga, tentunya kita makin hari makin menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, kamu akan jadi bapak orang beriman dan memberkati orang lain dan menjadi saluran berkat orang lain. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang. Di mana engkau berada? Engkau adalah garam. Bukan membusukkan, tapi memberikan sebuah pemeliharaan. Bukan menggelapkan, tapi menerangi. Di mana kita berada? Disitulah kita memberikan hidup kita kepada Kristus. Dari panggilan Tuhan untuk kita masing-masing, sudahkah benar-benar percaya kepada Kristus? Sudahkah kita menjadi muridnya? Sudahkah kita mempertuhankan Yesus dalam hidup kita? Sudahkah kita rela dan bersedia untuk benar-benar mengupgrade kita punya kemampuan berpikir, kemampuan berelasi, kemampuan untuk kreatif? Sudahkah kita mengupgrade, minta Tuhan tolong supaya karakter saya diperbaiki, kekuatan kita disehatkan untuk pekerjaan Tuhan? Apakah masih terus begini saja hidup saya? Pertanyaannya, silakan kita masing-masing introspeksi diri. Di mana posisi Yesus Kristus dalam hidupmu? Apakah di pinggiran sana? Apakah di whole life-mu? Bukankah Yesus berkata, tidak ada 1 inci pun yang bukan milik Tuhan? Di quote dari konsep pemikiran Abraham Kuyper. Dan kita percaya bahwa Kristuslah sentral dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa main-main dari sana. Pada waktunya, saya dan saudara akan datang kepada Tuhan dihakimi. Apa yang harus kita katakan? Apa kita mengatakan, Tuhan aku nggak punya kesempatan? Tidak mungkin tidak ada kesempatan. Tuhan aku tidak punya pikiran? Tidak mungkin. Tuhan kasih manusia itu ciptaan yang paling baik. Tidak ada manusia yang bodoh, kecuali dia sendiri yang membodoh-bodohi Tuhan.
Tidak ada manusia yang malas harusnya, kecuali dia tidak mau taat mengerjakan karya-karya Tuhan. Jadi mari kita perbaiki diri kita, supaya kita menjadi Kristus-Kristus kecil dari pemikiran Martin Luther. Kita lihat, kita itu Kristus-Kristus kecil, yang mau menerapkan kebenaran Tuhan, mau mengerjakan kebaikan Tuhan. Apakah kita bisa lakukan dalam studi kita, dalam pekerjaan kita? Kita minta Tuhan, aku mau. Di sini aku Tuhan, aku bersedia menjadi murid-Mu dan mengikutimu seumur hidup. Di sini Tuhan, aku mau perbaiki karakterku, cara hidupku, perkataanku, rasa hormatku kepada orang tua, dan ketekunanku untuk belajar dan berkarya. Di sini Tuhan, aku mau bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas menjelaskan tentang kemesiasan-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk memberikan penerangan-penerangan yang penting untuk kami dapat diingatkan lagi akan pribadi-Mu, ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kasihanilah kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Bukan hanya sekedar menulis tugas tanggung jawab kami. Bukan hanya sekedar membuat ringkasan-ringkasan. Tapi biarlah itu tertusuk dalam hati kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengasihani kami. Kami orang berdosa yang begitu jahat kepadamu, yang abai terhadap semua kehendak-Mu. Kasihani kami Tuhan, karena kami merasa paling baik padahal Engkau lihat diri kami, ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami, baik hamba-Mu maupun kami sekalian. Engkau mengingatkan kami akan karya pengorbanan-Mu, akan belas kasihan-Mu, akan pengampunan-Mu. Kiranya kami terus berbuah dan berbuah bagi pekerjaan-Mu di bumi ini. Kiranya Engkau membawa kami terus tiap langkah untuk menjadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati kami Tuhan, baik sebagai pengampu mata kuliah, maupun sebagai mahasiswa, maupun sebagai orang-orang percaya dimanapun berada. Berkati sertai kami Tuhan, supaya kami selalu ingat akan kasih-Mu itu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.